pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktikum biologi dengan topik pengamatan hewan vertebrata dan invertebrata. Untuk hewan vertebrata, kami akan mengamati hewan katak dan juga ikan sepat. Nah, untuk hewan invertebratanya kami ada animal laut dan juga kerang hijau. Sebelum itu kami dari kelompok 7, saya Ahmad Al-Husaini, absen 3. Saya Kesha Bida, absen 22. Saya Siti Fatimah Zahra, absen 35. Saya Pina Sukadayawan, absen 24. Praktikum ini bertujuan untuk memahami klasifikasi, morfologi, dan juga fisiologi pada hewan-hewan tersebut. Lalu kami juga akan memahami mengenai peranan hewan tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan ekosistem, maupun secara ekologis maupun manfaatnya. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang keanekaragaman hayati dan karakteristik yang membedakan antara hewan vertebrata dan invertebrata secara sistematis dan juga ilmiah. Nah, pada praktikum kali ini kami melakukan pengamatan terhadap katak sebagai salah satu contoh hewan vertebrata dari kelas amfibi. Berikut adalah hasil pengamatan kami yang meliputi klasifikasi, ciri fisiologi, morfologi, serta peranannya. Yang pertama adalah klasifikasi. Klasifikasi katak yang kami amati adalah sebagai berikut: domain Eukaryota, kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Amphibia, ordo Anura, famili Ranidae, genus Rana, dan spesies Rana sp. Nah, ciri fisiologi dari katak sendiri itu memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu yang pertama, sistem pernafasan menggunakan paru-paru dan kulit, respirasi kutaneus, terutama saat berada di air. Yang kedua, sistem peredaran darah tertutup dengan jantung yang terdiri dari 3 ruang, 2 atrium dan 1 ventrikel. Yang ketiga, sistem ekskresi menggunakan ginjal dengan saluran air berupa kloaka. Yang keempat, bersifat poikiloterm, berdarah dingin sehingga suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kelima, mengalami metamorfosis dalam siklus hidupnya, dari brudu larva yang bernafas dengan insang menjadi katak dewasa yang bernafas dengan paru-paru. Untuk ciri morfologi dari katak sendiri berdasarkan hasil pengamatan anatomi luar dan dalam. Yang pertama, tubuh terbagi menjadi kepala dan badan tanpa leher yang jelas. Yang kedua, memiliki 4 anggota gerak, yaitu 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang dan kuat untuk melompat. Yang ketiga, kaki belakang dilengkapi selaput webbed feet yang membantu dalam berenang. Yang keempat, kulit tipis, lembab, dan berlendir berfungsi dalam pertukaran gas. Yang kelima, mata menonjol dan dilengkapi membran nictitans atau selaput pelindung. Yang keenam, memiliki timpani atau gendang telinga yang tampak di permukaan sebagai alat pendengaran. Yang ketujuh, secara internal terdapat organ-organ seperti jantung, paru-paru, hati, lambung, usus, ginjal, dan kloaka yang tersusun dalam rongga tubuh. Selanjutnya, katak memiliki peranan penting dalam ekosistem maupun bagi manusia. Antara lain yang pertama, sebagai predator alami serangga, sehingga membantu mengendalikan populasi hama. Yang kedua, menjadi bagian dari rantai makanan sebagai konsumen sekunder dan juga sebagai mangsa bagi hewan lain. Yang ketiga, berperan sebagai bioindikator lingkungan karena sensitif terhadap perubahan kualitas lingkungan. Yang keempat, dalam bidang penelitian, katak sering digunakan sebagai objek studi dalam biologi, khususnya anatomi dan fisiologi. Pada praktikum ini, kami juga melakukan pengamatan terhadap ikan sepat sebagai salah satu contoh hewan vertebrata dari kelas Pisces. Berikut hasil pengamatan kami. Yang pertama ada klasifikasi. Klasifikasi ikan sepat adalah sebagai berikut: domain Eukaryota, kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Actinopterygii, Pisces, ordo Anabantiformes, famili Ospronemidae, genus Trichopodus, spesies Trichopodus sp. Berikutnya ciri fisiologi. Secara fisiologis, ikan sepat memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sistem pernafasan menggunakan insang untuk mengambil oksigen terlarut dalam air. Yang kedua, memiliki organ tambahan berupa labirin yang memungkinkan ikan mengambil oksigen langsung dari udara. Yang ketiga, sistem peredaran darah tertutup dengan jantung yang terdiri dari 2 ruang,
yaitu satu atrium dan satu ventrikel. Yang keempat bersifat poikiloterm atau berdarah dingin, sehingga suhu tubuh mengikuti lingkungan air. Yang kelima, sistem ekskresi menggunakan ginjal dan mengeluarkan zat sisa melalui anus. Ciri morfologi ikan sepat berdasarkan pengamatan struktur luar dan dalam. Yang pertama, tubuh berbentuk pipih lateral, memanjang dan agak gepeng. Yang kedua, tubuh ditutupi oleh sisik yang berfungsi melindungi tubuh. Tiga, memiliki sirip lengkap, yaitu sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip anus, dan sirip ekor yang berperan dalam pergerakan dan keseimbangan. Yang keempat, memiliki garis lateral yang berfungsi sebagai alat indera untuk mendeteksi getaran di air. Yang kelima, terdapat tutup insang, operculum yang melindungi insang. Yang keenam, memiliki sungut yang berfungsi sebagai alat peraba untuk membantu mengenali lingkungan sekitar, terutama di perairan yang keruh. Yang ketujuh, secara internal terdapat organ seperti jantung, hati, lambung, usus, ginjal, gelembung renang, serta gonad sebagai organ reproduksi. Selanjutnya adalah peranan. Ikan sepat memiliki beberapa peranan penting, antara lain yang pertama, sebagai sumber pangan yang mengandung protein tinggi bagi manusia. Yang kedua, berperan dalam rantai makanan sebagai konsumen dan juga sebagai mangsa dari predator yang lebih besar. Yang ketiga, membantu menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Yang keempat, memiliki nilai ekonomi dalam bidang perikanan, baik tangkap maupun budidaya. Pada praktikum kali ini, kami melakukan pengamatan terhadap anemon laut, yaitu hewan avertebrata laut yang termasuk filum Cnidaria. Anemon laut memiliki bentuk menyerupai bunga dan hidup menempel pada substrat seperti batu karang atau dasar laut. Berikut hasil pengamatan kami yang meliputi klasifikasi, ciri fisiologi, ciri morfologi, serta peranannya. Klasifikasi anemon laut yang kami amati adalah sebagai berikut: domain Eukaryota, kingdom Animalia, filum Cnidaria, kelas Anthozoa, ordo Actiniaria, famili Actiniidae, genus Actinia, spesies Actinia equina. Secara fisiologis, anemon laut memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu sistem pencernaan menggunakan rongga gastrovaskular yang berfungsi mencerna makanan sekaligus mengedarkan nutrisi. Memiliki satu lubang tubuh yang berfungsi sebagai mulut sekaligus anus. Pernapasan dan ekskresi berlangsung secara difusi melalui permukaan tubuh. Bersifat karnivora, memakan plankton kecil, udang kecil, dan organisme laut lainnya. Tentakel dilengkapi nematosista atau sel penyengat untuk menangkap mangsa dan mempertahankan diri. Sistem saraf berupa jaring saraf sederhana, tanpa otak, dan tanpa organ sensori kompleks. Reproduksi dapat berlangsung secara seksual maupun aseksual, misalnya melalui pembelahan atau regenerasi. Berdasarkan hasil pengamatan anatomi luar dan dalam, anemon laut memiliki tubuh berbentuk silindris dan simetri radial. Bagian bawah tubuh berupa cakram basal yang berfungsi untuk melekat pada substrat. Bagian atas tubuh memiliki cakram oral yang di tengahnya terdapat mulut. Di sekitar mulut terdapat banyak tentakel yang tersusun melingkar. Tentakel mengandung nematosista sebagai alat pertahanan dan penangkap mangsa. Di bagian dalam terdapat faring, mesenteri, dan rongga gastrovaskular. Warna tubuh bervariasi seperti merah, hijau, coklat, ungu, atau oranye tergantung jenis dan habitatnya. Anemon laut memiliki peranan penting dalam ekosistem maupun bagi manusia, antara lain menjadi tempat perlindungan bagi beberapa hewan laut seperti ikan badut atau clownfish.
berperan dalam menjaga keseimbangan rantai makanan di ekosistem laut, menambah keindahan ekosistem terumbu karang, dan bernilai estetika tinggi. Digunakan sebagai objek penelitian dalam bidang biologi kelautan dan ekologi. Berpotensi menghasilkan senyawa bioaktif yang dimanfaatkan dalam bidang farmasi. Pada praktikum kali ini, kami melakukan pengamatan terhadap kerang hijau, yaitu salah satu hewan avertebrata yang termasuk filum Mollusca dan kelas Bivalvia. Kerang hijau banyak ditemukan di perairan pantai dan sering dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Berikut hasil pengamatan kami yang meliputi klasifikasi, ciri fisiologi, ciri morfologi, serta peranannya. Klasifikasi kerang hijau yang kami amati adalah sebagai berikut. Domain Eukaryota, Kingdom Animalia, Filum Mollusca, kelas Bivalvia, Ordo Mytilida, Famili Mytilidae, genus Perna, spesies Perna viridis. Secara fisiologis, anemon laut memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu sistem pencernaan menggunakan rongga gastrovaskular yang berfungsi mencerna makanan sekaligus mengedarkan nutrisi. Memiliki satu lubang tubuh yang berfungsi sebagai mulut sekaligus anus. Pernapasan dan ekskresi berlangsung secara difusi melalui permukaan tubuh. Bersifat karnivora, memakan plankton kecil, udang kecil, dan organisme laut lainnya. Tentakel dilengkapi nematosista atau sel penyengat untuk menangkap mangsa dan mempertahankan diri. Sistem saraf berupa jaring saraf sederhana, tanpa otak, dan tanpa organ sensori kompleks. Reproduksi dapat berlangsung secara seksual maupun aseksual, misalnya melalui pembelahan atau regenerasi. Berdasarkan hasil pengamatan anatomi luar dan dalam, kerang hijau memiliki tubuh lunak dan dilindungi oleh dua cangkang yang simetris. Cangkang berbentuk lonjong memanjang dengan warna hijau kecoklatan hingga hijau tua. Memiliki mantel, yaitu lapisan jaringan yang menghasilkan cangkang. Terdapat kaki pipih yang berfungsi membantu pergerakan dan menempel. Pada bagian dalam terdapat ingsan yang berfungsi untuk respirasi dan penyaringan makanan. Organ dalam terdiri atas hati, lambung, usus, ginjal, jantung, dan gonad. Tidak memiliki kepala yang jelas, seperti hewan vertebrata yang lain. Kerang hijau memiliki peranan penting dalam ekosistem maupun bagi manusia, antara lain sebagai penyaring alami perairan sehingga membantu menjaga kualitas air, menjadi bagian dari rantai makanan di ekosistem laut, dimanfaatkan sebagai sumber pangan karena mengandung protein tinggi, memiliki nilai ekonomis tinggi dan banyak dibudidayakan oleh masyarakat pesisir. Dapat digunakan sebagai bioindikator pencemaran laut karena mampu mengakumulasi logam berat. Praktikum biologi yang telah kami lakukan yaitu mengenai hewan vertebrata dan invertebrata, yaitu kakak, kerang hijau, anemon laut, dan ikan sepat. Terima kasih. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap organisme memiliki ciri morfologi dan fisiologi yang berbeda berdasarkan klasifikasi dan peranannya dalam ekosistem. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya keanekaragaman hayati yang harus kita pelajari. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan di bidang biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.